Hai guys, welcome back to my channel. Selamat datang kembali di channel YouTube Francisca Sonia Rikianto. Teman-teman bisa panggil aku Sonia. Di kesempatan kali ini, teman-teman akan dengerin sharing dari aku mengikuti pemilu tahun 2024 di London. Sebelumnya, buat yang belum subscribe channel ini, jangan lupa subscribe channel ini dulu ya, karena masih akan ada banyak sharing-sharing pengalaman seru lainnya. Dan buat teman-teman yang belum kenal aku, jadi sedikit background, saat ini tuh aku lagi kuliah S2 di UK, di salah satu kota yang cukup jauh dari London. Dan di tahun 2024 ini adalah tahun pemilu ya guys ya. Jadinya aku berkesempatan untuk cobain ikut pemilu di Inggris. Ya, namanya juga pengalaman 5 tahun sekali yang mungkin aku cuma akan ngerasain pengalaman pemilu di luar negeri itu satu kali aja. Jadi ya, karena ini pengalaman yang unik dan juga banyak nilai-nilai pembelajaran yang aku alami gitu ya, ada drama-drama kecil juga di dalamnya. Jadi lebih baik aku share ke teman-teman semuanya biar bisa jadi pembelajaran buat kita semua juga. Sedikit background, pemilu di Indonesia itu berlangsung di hari Rabu tanggal 14 Februari tahun 2024. Tapi beberapa negara di luar negeri itu sudah jalan duluan nih, seperti di Australia, di United States atau Amerika. Mereka sudah pemilu dari kemarin di tanggal Sabtu 10 Februari 2024. Dan di hari ini aku baru banget pulang dari London, jadi ini midnight di hari Minggu tanggal 11 Februari 2024. Ini adalah hari di mana UK dan juga Ireland itu melakukan pemilu di luar negeri. Nanti untuk surat suara dari pemilih yang ada di luar negeri ini itu sistemnya nggak langsung dihitung. Jadi kita akan menunggu untuk bersama-sama di tanggal 14 Februari 2024 nanti untuk perhitungan suaranya. Dan surat suara ini tuh nggak akan dibawa ke Indonesia, tapi akan dihitung di luar negeri. For your information, untuk aku dari perjalanan ke sebuah kota yang cukup jauh dari London. Jadi kalau misalnya naik kereta cepat, itu sekitar 2,5 jam, tapi kalau misalnya teman-teman itu naik bus, itu bisa sekitar 5 sampai 6 jam. Jadi lumayan juga. Dan biaya yang aku keluarkan untuk mengikuti pemilu 2024 ini adalah 2 juta guys. Jadi 2 juta ini rinciannya adalah untuk naik kereta cepat atau fast train. Itu pulang pergi 1,1 juta, lumayan mahal karena ini tuh cepet. Sebenarnya kalau misalnya mau alternatif yang lebih murah bisa sih dari sini naik bus ke London. Tapi berhubung hari Jumat dan hari Senin pagi itu aku ada kuliah, jadi aku nggak mungkin pakai opsi itu karena terlalu capek. Jadinya ya aku pakai yang nyaman lah ya, yang 1,1 juta tadi, yang kereta cepat. Lalu juga keluar uang untuk bayar hostel per orang itu di 875.000 rupiah, jadi totalnya itu di 2 juta rupiah, belum termasuk Uber dan lain-lain. Tapi apa sih yang nggak aku lakuin buat Indonesia gitu kan? Karena satu suara aja tuh berarti banget buat Indonesia. Jangan sampai kita jadi apatis gitu ya, walaupun udah di luar negeri, terus kayak nggak peduli dengan apa yang terjadi di Indonesia dan berpikir kalau siapapun yang jadi presidennya itu akan sama aja. Tapi menurut aku sih beda ya, karena presiden itu kan akan menentukan kebijakan untuk at least 5 tahun ke depan. Proses pemilu di luar negeri ini, teman-teman mungkin akan ada pertanyaan gitu, loh Kak, kakak kan bisa pemilih di luar negeri, berarti kakak bisa 2 kali coblos dong gitu kan, coblos presidennya. Jawabannya adalah tidak. Jadi prosesnya itu adalah 3 bulan sebelum aku berangkat S2. Di bulan Juni tahun 2023 itu aku mengajukan perpindahan DPT atau perpindahan tempat nyoblos gitu ya guys ya, dari alamat yang ada di Indonesia ke alamat yang ada di Inggris. Jadi setelah perpindahan berhasil, itu aku udah resmi terdaftar menjadi daftar pemilih tetap yang ada di UK atau di United Kingdom. For your information, kalau di UK itu cuma ada 3 TPS untuk tahun ini. Jadi TPS 1 itu ada di London, TPS 2 ada di Manchester, TPS 3 itu ada di London juga, dan ada juga opsi yang namanya itu opsi pos. Jadi surat suara kalian dikirim ke alamat kalian masing-masing, terus kalian coblos, terus dikembalikan lagi ke kantor pos seperti itu. Seingat aku sih, aku tuh dulu pilihnya TPS 2 ya, Manchester, karena itu paling dekat. Tapi nggak tahu kenapa aku diassignnya malah ke London, which is lebih jauh gitu kan, ke TPS 1 London. Tapi di akhir-akhir ini tuh ternyata aku malah jadi peserta pos gitu. Itu agak surprising juga, nanti aku ceritain ya. Jadi kronologi dulu di hari ini, itu pemilu itu kan sebenarnya secara jadwal mulai di jam 8 pagi ya. Aku itu udah datang di sana dari jam 8 pagi juga. Pertama itu cek data dulu, prosesnya itu cek data dulu di meja registrasi. Terus tadi itu langsung dapat nomor antrian sebagai daftar pemilih tetap. Aku itu dapat nomor 53. Nah, begitu sampai udah masuk dari meja registrasi, kita masuk ke TPS-nya nih. Setelah sampai di TPS, itu disuruh duduk dulu karena sampai jam 8.45 nomor antrian satu aja tuh belum maju guys. Ya, biasalah ya, ngaret-ngaret gitu.
Nah, terus kan aku tanya kan ke petugasnya, ada kayak mas-mas gitu. Mas, ini udah sampai nomor antrian berapa yang udah maju? Terus jawabannya, tunggu dulu ya Mbak, sabar dulu ya, gitu. Belum kan? Ternyata yang terjadi adalah belum dipanggil satu orang pun karena masih menunggu saksi yang terlambat, gitu ceritanya. Jadi ya ngaret gitulah ya, prepare untuk ada hal-hal seperti ini. Nah, terus lucunya adalah kan juga ada mbak-mbak petugasnya nih, mbak-mbak petugasnya tuh bilang ke mas-mas petugasnya, Tapi ini nomor antriannya udah panjang banget loh, udah 50-an gitu kan. Ya aku dalam hati juga bingung sih, kenapa orang udah numpuk segitu banyak tapi belum ada yang dipanggil. Informasi tambahan nih, tadi tuh kan aku juga sempat ngobrol-ngobrol sama orang nih, salah satu orang yang jadi saksi. Jadi saksi itu buat teman-teman yang belum tahu adalah ketika akan melakukan pemilu, yang namanya panitianya itu mereka harus punya saksi. Jadi kayak saksi itu orang yang melihat, oh ini loh kita mau mulai nih, misalnya daftar pemilih tetap mau memilih atau daftar pemilih tambahan mau memilih. Saksi ini itu adalah perwakilan yang dipilih dari masing-masing partai. Jadi dia itu jadi pengurus dari suatu partai gitu kan. Misalnya di tahun ini itu ada tiga pasangan calon presiden dan wakil presiden. Jadi ada tuh saksi dari ketiga pasangan calon itu, gitu. Dari pendukungnya tiga paslon itu ya, dari masing-masing. Jadi kayak paslon pertama, paslon kedua, paslon ketiga itu dia pasti punya orang yang ditugaskan menjadi saksi di suatu TPS atau tempat pemungutan suara. Tujuannya ya pastinya untuk biar nggak ada kecurangan-kecurangan gitulah ya. Nah, daripada nunggu kelamaan nih, kan udah kayak hampir 1 jam, belum mulai juga, aku bosen kan. Pasti dong aku jajan, jadi aku beli bakso. Kebetulan untuk di TPS yang di London tadi, itu tuh ada bazar makanan Indonesia juga. Excited banget gak sih? Maksudnya kayak sebagai anak yang tinggal di luar negeri, udah lama nggak makan makanan Indonesia. Terus jadinya aku jajan dulu nih, jajan bakso 9 pound sterling, 180.000. Terus beli juga cendol, es cendol 100.000, 5 pound sterling. Jadi total untuk mengobati rasa rindu akan makanan Indonesia itu aku spending sampai 300.000. Nah, terus udah lama nih, sampai jam 9 lebih 20. Aku udah selesai tuh makan bakso. Agenda makan bakso udah selesai. Aku kembali ke TPS satu lagi. Antrianku tuh masih belum dipanggil nomor antrianku. Tapi udah lumayan, udah ada pergerakan. Jadi udah disuruh baris berdiri gitu. Terus yang udah maju itu udah sampai nomor 30. Prosesnya tuh lumayan cepet guys, karena bilik TPS-nya itu jumlahnya lumayan banyak. Jadi ada sekitar belasan atau sekitar 15 gitulah ya. Jadi dari 30 terus aku nunggu aja nih udah disuruh baris berdiri gitu kan. Sampai ke nomorku nih. Lalu ada meja lagi nih sebelum ke meja TPS. Dicek lagi gitu kan. Nomor antriannya diminta, terus juga diminta identitas diri seperti paspor. Nah, yang mengejutkan adalah yang awalnya aku kira aku akan lancar-lancar aja nyoblos di sana, ternyata nama aku dibilang nggak ada. Kaget nggak guys? Kaget banget, gila. Aku tuh kayak gitu. Dan itu nggak cuma aku, jadi ada beberapa orang juga yang dia itu ketika dicari di sistem namanya nggak ada. Dan memang seminggu yang lalu itu kita tidak terima email yang baru lagi gitu. Jadi ada email, temanku tuh ada yang dapat, tapi aku sama yang beberapa orang tadi tuh nggak dapet emailnya. Nah, by the way juga ini sedikit tips, kalau misalnya kalian ikut pemilu di luar negeri itu kalian harus banget untuk bawa paspor dan juga KTP. Jadi tadi namaku tuh dicari juga nih pakai NIK gitu kan, pakai nomor KTP itu, tapi nggak ada. Nah, ternyata setelah dicek itu aku terdaftarnya sebagai TPS 1 pos. Bayangin teman-teman. Jadi surat suaraku itu dikirim melalui pos, tapi sampai hari ini aku tidak menerima surat suaranya sama sekali sampai pagi tadi waktu di TPS. Itu agak strange gitu ya, agak mengejutkan. Sedih dong pastinya udah datang jauh-jauh gitu kan dari Sheffield, terus nggak bisa pakai surat suaranya, padahal juga ya ongkos yang udah keluar udah lumayan banyak, waktu juga, tenaga juga. Pokoknya intinya udah capek banget lah, udah kayak kok bisa ya kayak gini gitu. Nah, tapi aku langsung minta tolong lah dari salah satu orang KPU yang ada di sana untuk ngecekin karena aku penasaran banget surat suaraku itu posisinya ada di mana. Dia juga cerita kalau misalnya pemilu yang menggunakan media pos seperti ini tuh emang rentan banget terjadi masalah. Emang udah sering terjadi masalah. Bahkan tadi dari aku kan termasuk antrian yang awal-awal ya, ketika belum antri banget, belum terlalu rame itu TPS yang di London. Udah ada kasus sekitar 9 sampai 10 orang yang tidak menerima surat suara mereka melalui pos, seperti kasusku tadi gitu. Bahkan cerita yang lebih lucunya lagi adalah ya kalau dari KPU sih bilang Royal Mail atau sejenis kantor posnya UK itu nggak terlalu reliable gitu. Kadang-kadang bisa aja suratnya return to sender, bisa balik lagi, bisa juga hilang, bisa juga ya gitulah macam-macam faktor gitu ya dalam pengiriman pos.